Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memodifikasi agar di Chromebot support untuk while. While belum support di Chromebot, tetapi kita bisa menggunakan for sebagai gantinya. Terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang perbedaan konsep for dan juga while. Tentunya while ini kita ambil dari while secara global, baik itu di UE Vision maupun di pemrograman-pemrograman lainnya. For ini terbatas pada nilai tertentu atau memiliki nilai maksimum dalam loopnya, akan tetapi kita bisa memodifikasi agar unlimited. Jadi loopnya bisa sampai tidak terbatas. Sedangkan loop dari while ini secara default itu tidak terbatas. Tetapi yang membatasi adalah jika kondisi terpenuhi. Jika kondisi tidak terpenuhi, maka while akan selalu loop sampai tak terhingga. Itu adalah perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan increment number atau ketika kita ingin menambahkan number setiap loop, maka while perlu ditambahkan coding. Akan tetapi, jika menggunakan for, itu akan otomatis bertambah. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendeteksi kondisi yang ditentukan, for perlu tambahan coding. Tetapi jika while ini secara default sudah ada. Karena while sendiri batasannya adalah kondisi, sedangkan for batasannya adalah nilai tertentu atau nilai maksimal. Contohnya seperti ini, di sini saya gunakan while secara global ya. Semisal x-nya adalah 0 dan di sini batasannya adalah ketika x ini lebih dari 10. Akan tetapi nilai x ini tidak mengalami penambahan. Karena itu, kita perlu menambahkan tambahan coding. Di sini adalah x sama dengan x plus 1. Jadi dia akan loop sampai status dari x ini lebih dari 10. Dan ini akan selesai ketika x-nya adalah lebih dari 10. Berbeda dengan for sudah diset seperti ini. Semisal minimumnya 0, maksimumnya 10, kemudian penambahannya adalah 1, kemudian ini disimpan di dalam variabel x. Maka ketika kita echo, nilai pertama x-nya adalah 0, 1, 2, 3, sampai 10, maka dia akan exit. Jadi perbedaannya ketika di while ini harus ada penambahan, sedangkan di for ini tidak perlu penambahan. Ini adalah perbedaan yang pertama. Kemudian yang ini merupakan contoh penerapan while di dalam for. Contohnya seperti ini. Minimumnya 0, maksimumnya 10, kemudian incrementnya adalah 1 dan disimpan ke dalam variabel x. Jadi ketika x-nya adalah 5, maka dia akan exit for. Jadi untuk menerapkan while, maka kita perlu menambahkan kode ini. Jika kondisinya adalah tertentu, maka kita exit for. Contoh di sini adalah untuk increment number. Sekarang kita contohkan yang bukan number. Oke, di sini ini adalah contoh while. Pertama kita tentukan status, nilai dari status adalah true. Dan di sini, ketika statusnya masih true, maka while ini akan selalu looping. Tetapi di dalam sebuah blok kode while, pasti ada codingan yang untuk mendeteksi apakah statusnya berubah atau belum. Maka di sini saya tuliskan get status. Jika statusnya ini true, true, true terus, maka while ini akan loop terus sampai statusnya itu berubah. Contohnya adalah jika statusnya adalah false, maka kode blok ini akan exit dari while. Sekarang kita terapkan while ini ke dalam for. Oke, pertama-tama kita tetapkan dulu statusnya adalah true. Kemudian kita tentukan nilai minimumnya 0, kemudian maksimumnya adalah 10, incrementnya 1, kemudian ini kita simpan ke dalam x. Oke, di awal tadi for ini terbatas dari nilai tertentu. Maka kita perlu memodifikasinya. Agar tidak terbatas, maka kita bisa tambahkan seperti ini. Loop ini akan berhenti ketika x-nya adalah 10. Tetapi di sini kita set, jika x-nya adalah 10, maka kita set kembali. X-nya menjadi 0. Jadi ketika x-nya nilainya 0, maka dia akan lanjut lagi. Maka nilai x akan menjadi 0. Sehingga di sini akan selalu berputar sampai tak terhingga. Tetapi di sini ingat, saya menambahkan kondisi. Jadi kondisi ini akan exit for ketika kondisinya terpenuhi. Contohnya adalah di sini status true. Maka di sini akan ada sebuah kode yang digunakan untuk mendeteksi statusnya gimana. Jika statusnya true, di sini harusnya statusnya false. Contohnya false ya, karena di sini statusnya true. Jika true, maka dia akan lanjut terus. Tetapi ketika statusnya false, maka dia akan exit for.
Jadi, ketika kita ingin menggunakan while untuk for, maka kita perlu menambahkan beberapa blok ini. Yang pertama, kita bisa gunakan untuk mereset loopnya. Atau jika rekan-rekan semuanya tidak ingin menggunakan kode ini, kita bisa hilangkan. Akan tetapi ini dipastikan maksimumnya adalah diperbanyak. Seperti ini, kita perkirakan bahwa loopnya ini tidak sampai dengan nilai yang kita set di sini. Jadi itu opsional. Bisa menggunakan seperti ini sehingga codingannya ini menjadi lebih kecil, atau rekan-rekan bisa menggunakan seperti ini, kemudian di sini kita tambahkan kode ini. Mungkin untuk memberikan kodenya kita bisa melakukan seperti ini saja dan pastikan loopnya tidak sampai nilai yang telah kita set di sini. Nah, kita tinggal menambahkan kode seperti ini. Saya pikir cukup mudah ya bagaimana cara menggunakan for untuk mengganti fungsi while yang ada di dalam Chromebot.